Bakal berat banget sih pastinya, karena aku gak kebayang aja kayak itu tuh sesuatu yang benar-benar tiba-tiba terjadi, kita nggak tahu, kita nggak pikir sebelumnya, dan satu hari mengubah seluruh hidup kita. Mungkin aku bakal sedih juga pasti pada awalnya, tapi ya berharap juga kalau misalnya butuh dukungan dari keluarga, teman-teman, dan semoga ya tetap bisa semangat sih pastinya dengan bantuan dukungan dari orang-orang terdekat. Tapi pastinya bakal berat banget sih hari-harinya. Agatha Stefania merupakan salah seorang penerima bantuan Yayasan Buddha Seci Indonesia yang mengalami cedera di bagian tubuhnya yang mengakibatkan dirinya tak bisa berjalan. Atraksi UKM di kampus yang dilakukan Agatha 1 tahun yang lalulah yang mengakibatkan dirinya harus menggunakan kursi roda. Nah, dia patah tulang belakang, bawa di rumah sakit, patah tulang belakang, sarafnya kejepit sampai putus, tulang 787 ya, putus, maka dilakukan operasi tulang belakang. Setelah operasi dinyatakan dia lumpuh total. Dari ulu hati, dada ya, tulang belakang 87 sampai ke bawah, tidak berfungsi lagi dan tidak, ya sarafnya putus. Itu memang benar-benar bilanglah lumpuh total. Itu dilakukanlah habis itu fisioterapi, kami melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk siapa tahu ya ada kebaikan Tuhan, berharap kebaikan Tuhan, dia ada mujizat atau apa kesembuhan, minimal untuk dia diri sendiri, dia bantu diri sendiri. Nah, kemudian ya itulah dari musibah tersebut Agatha jadi banyak frustrasi lah, istilah dia putus asa. Dia benar-benar down, tidak mau lagi seperti orang yang udah putus harapan ya. Dia menyakitkan kami lah itu, karena dia selalu minta suntik mati, selalu mau bikin coba bunuh diri. Tak terima dengan keadaan terpuruknya, Agatha gundah hingga sempat merasa enggan melanjutkan pendidikannya. Wanita 21 tahun ini kembali bersemangat saat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak seperti Yayasan Buddha Seci Indonesia. Sebenarnya kalau awalnya itu kan kayak tadi Fanya bilang itu hopeless banget ya Fanya, apalagi keluarga juga semuanya udah kayak mama yang tiap hari nangis terus kan. Fanya juga ikut sedih dan pengen mati waktu itu kan, sampai bilang kayak gitu ke mama, tapi mama nggak izinin. Mama juga udah suruh kuliah waktu itu sama Fanya, tapi Fanya bener-bener nggak mau waktu itu, bener-bener ngerasa udah nggak percaya diri gitu. Tapi semenjak Buddha Seci datang, relawan-relawan itu datang, Fanya dikasih harapan dan dikasih cerita banyak orang yang mereka bantu itu lebih parah dari Fanya gitu, dan jadi Fanya lebih mikir ke depan lagi gitu. Mereka aja yang lebih
kekurangan dari Fanya itu bisa tetap jalanin hidup mereka gitu, lebih semangat. Masa Fanya enggak gitu, Fanya nanya sendiri ke diri sendiri sih gitu. Dan akhirnya Fanya mutusin buat coba aja lah, biar nantinya kayak gimana Fanya serahin ke Tuhan aja gitu. Dari kisah Agatha inilah seorang mahasiswa bernama Kristi akan belajar mengikuti keseharian Agatha untuk belajar makna bersyukur dari keadaan Agatha. Halo, kenalin, nama aku Kristi Raina Septini Romamesa, biasa dipanggil Kristi. Usia aku sekarang 20 tahun. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Aktivitas aku sekarang aku merupakan mahasiswa aktif di salah satu universitas swasta yang ada di Jawa Barat, jurusan Ilmu Komunikasi. Selain itu, aku juga aktif di kampus sebagai anggota dari Senat Mahasiswa yang ada di kampus aku. Dan selain itu juga aku aktif di media sosial sebagai beauty content creator. Hobi aku nulis sama nari, karena aku suka nulis karena aku suka sharing ke orang. Lalu aku juga suka nari karena emang dari kecil emang suka nari sih. Aku aktif di beauty content creator karena aku anaknya emang suka sharing ke orang. Jadi aku suka untuk memberikan informasi kepada orang lain. Dan aku juga tertarik di beauty, jadi aku gabungin aja. Aku jadi beauty content creator, jadi aku ngelakuin sesuatu yang emang aku suka. Sikap positif yang ada di diri aku orangnya ramah, gampang bergaul sama orang, dan pantang menyerah. Terus itu kalau sikap negatif yang ada di diri aku anaknya teledor dan gak teliti. Tujuan hidup aku sebenarnya simpel sih, aku pengen jadi orang yang bermanfaat juga bagi lingkungan sekitar aku, karena aku yakin dan percaya bahwa kita hidup ini bukan cuma sendiri, tapi kita hidup bersama orang lain. Jadi kita harus juga bisa memberikan apa yang kita miliki buat orang lain. Dan aku percaya juga apapun yang diberikan kepada aku itu adalah berkat dari Tuhan yang emang aku harus berikan juga kepada orang lain. Hal yang terpenting dalam hidup aku selalu diingatin sama mamaku untuk jangan pernah takut mencoba hal yang baru, jangan pernah takut gagal. Intinya, you will never know if you never try. Orang yang paling berpengaruh dalam hidup aku pastinya mamaku, karena mamaku adalah sosok yang sangat-sangat menginspirasi aku. Sebagaimana aku ada sampai sekarang ini, semuanya aku dapat dari mamaku, karena mamaku adalah seseorang yang mandiri, seseorang yang berani, sosok wanita yang paling aku kagumin dalam hidup aku. Halo Agatha, Tante. Halo. Gimana? Udah siap gereja? Siap. Ya. Ayo, masuk yuk. Yuk, udah mulai kayaknya. Tante mau aku bantu? Oh iya boleh. Oh ya, oke. Oke. Yuk. Ya, jadi aku emang excited banget ya buat ketemu sama Agatha, karena Agatha itu juga seumuran sama aku, terus itu dia juga dari ilmu komunikasi juga, jadi aku penasaran Agatha itu gimana. Dan pertama kali ketemu,
First impression aku, Agatha sama mamanya itu orangnya ramah banget. Aku di welcome banget sama mereka. Jadi aku seneng sih bisa ketemu sama mereka. Sebelumnya aku udah pernah gereja di Katolik, tapi itu kayak waktu aku masih kecil banget, jadi aku mungkin udah lupa juga rasanya gimana. Dan tadi juga akhirnya aku baru pertama kali lagi coba setelah sekian lama kan, aku nyoba di gereja Katolik. Gerejanya juga unik banget karena aku lihat gerejanya sangat menjunjung tinggi keanekaragaman Indonesia. Jadi aku pun juga di sana nggak ngerasa canggung sama sekali sih, aku ngikutin juga ibadahnya seperti biasanya. Gak sama sekali ngerasa aneh atau gimana. Ini rumahnya Erika. Halo Erika. Halo Erika. Selamat siang. Bu, apa kabar Bu? Mari. Ini Agatha, ya mau Selamat berkunjung siang, ke Agatha. Ya, Erika, silakan. Boleh? Ya silakan Mas. Oke, sorry. Nah, Erika nya pulang tadi nggak keluar. Halo, Halo Erika. Erika. Salam dulu sama Cici. Halo. Ya. Agatha, saya cuma sharing ya, saya Ya. sebagai orang tua Erika untuk anak special need. Dulu dokter juga vonis macam-macam, nggak bisa jalan, nggak ngerti bahasa, nggak bisa ngomong. Tapi ternyata kalau kita usaha terus pasti ada jalan. Kan sudah lihat sendiri, Erika bisa jalan, bisa lari, bisa ngomong. Ya bahasa juga ngerti, macam-macam, bahkan nggak cuma satu bahasa. Saya perlu tambahin juga sepengetahuan saya, Ibu luar biasa. Karena dengan usaha bermacam-macam, dia untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya dengan terapi dan sebagainya. Ya, itulah namanya fighting spirit dari seorang ibu itu luar biasa banget yang perlu kita contoh juga. Bagi Agatha juga jangan patah semangat walaupun keadaan begini kita tetap bisa berkontribusi. Jadi tadi kami berkunjung ke rumahnya Erika. Jadi Erika itu dia masih kecil banget dan dia punya special needs juga. Dan ya aku juga pertama kali juga dapat merasakan ketemu langsung sama anak-anak seperti itu. Dan aku first impression aku ketemu Erika sama, dia punya semangat yang tinggi banget dan dia lucu banget. Pokoknya kalau aku sendiri ngeliat si Erika itu jadi bawaannya punya semangat aja gitu loh. Dia kayak lari-lari, ketawa-ketawa, pelukin kita satu-satu. Pokoknya emang anaknya cheerful banget sih. Waktu ketemu si Erikanya, aku ngeliat si Agatha kayak ini sih, sempat merenung sebentar. Dan habis itu pas ketemu sama mamanya, aku ngeliat dia menyimak kata-kata motivasi dari mamanya Erika. Dan aku juga ngeliat ada semangat sih yang timbul dari Agatha ketika mendengar semangat dari mamanya Erika. Jadi hari ini kita mau kelas apa? Psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi di lantai? Di Lantai atas? 4. Jadi Oh, kita naik lift yang situ ya? Iya. Terus itu biasanya di kelas itu isinya berapa orang sih? Palingan 15. Oh, 15 orang. Tapi aku nggak apa ya ikut Nggak kelas apa-apa bareng dong. kamu. Oke. Nah, aku kan juga anak komunikasi kan, jadi kayak Iya. pengen tahu gitu lah. Satu jurusan. Iya. Ini ya? Jadi di hari berikutnya aku bareng Agatha pergi ke kampusnya dan di situ kita belajar psikologi komunikasi. Kesannya sih seru ya karena kan aku juga dari ilmu komunikasi, jadi aku juga belajar pelajaran yang emang harus aku pelajari. Pokoknya aku sangat melihat semangatnya untuk kuliah. Dan di sana kami juga ketemu sama teman-temannya Agatha dan aku ngeliat mereka benar-benar welcome banget sama Agatha. Terus interaksinya juga bagus, terus itu mereka kayak emang kenal deket. Terus itu aku juga tanya-tanya sama Agatha, katanya kalau misalnya ada tugas mereka juga ikut saling bantu.
untuk Agatha kalau misalnya emang Agathanya lagi nggak bisa masuk, mereka juga ngasih tahu pelajaran-pelajaran yang ketinggalan seperti apa, minjem catatan juga, ya pokoknya kayak gitu. Oh ya Agatha, kemarin dengar-dengar kamu sempat cuti kuliah gitu ya? Iya, Itu sempat cuti. berapa lama cutinya? Aku kemarin itu cuti setahun sih. Setahun. Habis dari semester 3 mau ke semester 4 aku cuti. Terus kamu cuti karena habis kecelakaan itu ya? Iya. Terus apa sih yang membuat kamu pengen untuk lanjut kuliah lagi? Awalnya kan aku masih apa ya, masih kepikiran kan ya, masih ngedown. Tapi lama-lama aku dapat apa kayak termotivasi lagi gitu dari teman-teman, dari lingkungan gereja, keluarga. Ya aku juga mikir-mikir lagi sih, ngapain juga aku cuma di rumah aja kan. Mendingan aku kuliah lagi. Aku yakin aku masih bisa ngelakuin sesuatu gitu. Jadi aku mulai Terus dari kuliah. kayak pas pertama kali kamu masuk kuliah lagi, apa yang kamu rasain? Rasa aneh atau gimana? Atau Awalnya sih senang? agak apa ya, agak aduh gimana ya mau masuk kuliah lagi kayak gugup mau ketemu teman-teman tuh kayak takut gitu. Tapi ternyata pas aku masuk mereka kayak nyambutnya dengan baik banget sama aku, senang ketemu. Pendapat aku pastinya bagus banget. Aku seneng banget kalau misalnya dia punya semangat untuk kuliah, karena nggak dipungkiri kuliah itu penting. Apalagi emang dia awalnya emang sudah kuliah, kan sayang banget kalau misalnya emang stop di tengah jalan karena keterbatasannya itu. Dan aku sangat senang Agatha punya semangat lagi untuk kuliah, untuk meneruskan kuliahnya. Dan dia juga cerita sama aku, dia pengen nerusin kuliahnya, dia pengen lulus kuliah, dia pengen bikin kedua orang tuanya bangga sama dia. Dan di situ aku kayak sangat-sangat senang sih dengernya. Oh iya Agatha, emangnya apa sih hikmah yang bisa kamu ambil dengan keadaan kamu yang seperti sekarang ini? Hikmahnya ya aku sekarang jadi apa ya, harus banyak bersyukur sih mikirnya. Kalau dulu kan kayak gimana ya, kurang bersyukur mungkin dulu ya sama keadaan aku yang lebih baik daripada sekarang ini, dan sekarang aku harus lebih banyak bersyukur gitu. Oh ya Agatha, habis ini kamu kegiatannya mau ngapain? Oh iya, hari ini aku ada janjian sama salah satu relawan, ada pelestarian lingkungan di Depok Kelapa Gading. Kamu mau ikut nggak? Mau banget, mau banget. Iya. Ngomong-ngomong, kamu tahu relawan itu dari mana sih? Dari awalnya itu dari gereja, salah satu bagian kesehatan di gereja. Itu aku dikenalin sama relawan Suci. Berarti emang udah lama gitu ya? Iya, udah lama. Soalnya aku penasaran banget sih emang sama para relawan itu. Dan kamu juga emang dapat semangat dari mereka ya? Iya, benar Jadi emang banget. sangat-sangat dari membantu mereka. kamu ya? Benar. Kalau dari aku pribadi sih nggak terlalu sulit ya, karena dari Agathanya sendiri dia nggak manja, dia juga membantu dirinya sendiri, jadi dia tidak hanya bergantung sama orang lain. Jadi kita kayak cuma bantu sedikit aja, dan Agathanya juga bisa menopang tubuhnya sendiri. Jadi aku sama sekali nggak kesulitan sih, dan itu juga pengalaman pertama aku untuk ngebantu orang yang berkekurangan untuk masuk ke dalam mobil. Itu pengalaman baru juga buat aku. Mari Agatha, selamat datang di Iya, Depok terima kasih. Kelapa Gading ini. Selamat datang ya. Selamat Makasih. datang semuanya. Datang ya. Ya, hari ini kita akan memperkenalkan kepada Agatha bagaimana di sini kita melakukan PL. Khususnya hari ini ada kita apa namanya kedatangan juga CCDC yang Oh, juga iya. sangat aktif di PL. Nah, setiap hari Kamis dia datang untuk mengajak Bisa? teman-teman kita pila-pila ya. Mari, yuk. Ayo. Udah Sebelumnya biasa. saya kasih tahu Bu Surya dulu ya, Ya. apa-apa saja yang kita terima di sini. Iya. Yang Kita kita ngapain? bisa bila-bila. Reviews ya. ya. Iya. Oh iya. Pesanan lingkungan ya? Ayo kita kemana? Oke, silakan belakang. Agatha ini adalah botol yang kita mau bila-bila. Hmm. Pertama kali kita buka tutupnya. Ya. Nah, ini ada tempat tutupnya. Oh, tutupnya tahu sini. Lalu kan dalamnya masih ada airnya nih. Iya. Airnya kita buang dulu di sini. Di sini. Lalu labelnya kita buka. Biasanya kita pakai label. Pakai cutter juga boleh. Pakai cutter. Lalu ada lagi di situ untuk labelnya. Labelnya. Dikumpulin. Ini label di sini ditaruh di udah. tempatnya. Ini dia punya untuk tutupnya. Ini tutupnya. Itu labelnya. Nah, label situ tutupnya.
Jadi aku itu pertama kalinya juga ke Depok. Jadi itu kami belajar tentang pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Seci. Jadi itu adalah pertama kalinya juga. Jadi kami benar-benar diajarin gimana sih barang-barang yang udah dianggap tidak dipakai lagi oleh manusia bisa dipergunakan lagi. Dan yang bikin aku salutnya juga mereka melakukan pendauran ulang terhadap sampah-sampah itu, lalu hasilnya dipakai lagi untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Motonya mereka itu menjadikan sampah menjadi emas dan emas menjadi cinta kasih. Itu merupakan suatu tagline yang sangat-sangat membuka hati aku. Di situ aku belajar bahwa apa yang sudah tidak dianggap berharga oleh orang lain belum tentu itu menjadi sesuatu yang tidak berharga juga bagi orang lain. Bisa jadi itu malah menjadi sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Semoga kita pamit dulu ya. Kita mau pamit pulang. Terima kasih atas kunjungannya. Iya. Semoga selalu semangat. Iya, untuk makasih juga. mengabaikannya. Iya, kita juga ambil buku ya. Semangat ya Agatha. Iya, makasih. Buku dibaca. Iya. Buatnya oleh-oleh dari Depok. Iya. Terima kasih banyak Makasih juga semuanya. untuk semua ilmunya. Iya. Semoga sehat juga. Ayo, Sukses ya. kita pulang. Oke. Oke. Sekali lagi makasih Dadah, ya. pamit ya. Terima Sampai kasih. ketemu lagi. Sampai ketemu. Ya. Hal yang bisa aku aplikasikan pastinya, ya pasti kalau misalnya kita ada masalah kita cenderung untuk menyalahkan entah menyalahkan diri sendiri atau bahkan menyalahkan orang lain. Tapi ketika aku melihat sosok Agatha yang seperti itu, aku jadi belajar bahwa pokoknya hidup itu kayak roda, kita bisa di atas. Ada kalanya kita ketawa, ada kalanya kita sedih, ada kalanya kita harus banyak berkorban juga, marah dan lain sebagainya. Tapi intinya ya itu harus kita hadapi gitu loh. Jadi yang penting selalu bersyukur aja sih. Karena aku awalnya juga sering, misalnya kalau ada masalah aku sering ngulung diri sendiri atau nyalahin diri sendiri bahkan. Dan ketika aku melihat Agatha, aku jadi ngerasa oh aku harus lebih banyak bersyukur karena apa yang aku hadapi saat ini tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dialami dengan orang lain gitu. Banyak orang lain yang lebih di bawah aku gitu, tapi mereka masih bisa survive terhadap itu. Jadi kayak aku harus kayak lebih banyak bersyukur aja sih. Acara ini dipersembahkan oleh Inti Sumber Baja Sakti dan Samudra Marine Indonesia.